Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesa Fatul Ajrin dari kelas TT43G5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai TCP dan UDP Communication serta simulasi paket data unit. Pertama-tama, kita dimulai dari part yang pertama, yaitu mengenerate network traffic in simulation mode. Kemudian yang part kedua, kita akan menguji fungsi dari TCP dan UDP protokol. Oke, langsung saja kita mulai pada instruksi yang pertama. Pada step pertama, yaitu generate traffic to populate address resolution protocol atau ARP tables. Nah, di sini sesuai dengan instruksi kita klik pada multi server, kemudian klik pada command prompt, kemudian di sini kita ketik itu ping stripen 192.168.1.255. Di sini paket send itu sama dengan 1, receive-nya sama dengan 4, yang artinya dia akan mengirim sebanyak satu request ping, kemudian akan menerima reply sebanyak 4 dari device yang lain. Nah, untuk device-nya itu yang pertama ada HTTP client, kemudian FTP client, kemudian DNS client, dan email client. Kemudian kita di yang langkah selanjutnya yaitu close the multi-server window. Jadi multi-server ini kita close terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk ke step yang kedua, yaitu generate web HTTP traffic. Yang pertama, kita ganti dulu ke mode simulasi. Kemudian kita klik pada HTTP client. Kemudian buka web browser. Kemudian kita masukkan URL yaitu 192.168.1.254. Kemudian kita klik go. Dan di sini akan terlihat gambar envelope untuk HTTP client. Selanjutnya kita lakukan step yang ketiga, yaitu generate FTP traffic. Yang pertama, kita klik pada FTP client. Kemudian kita buka command prompt. Kemudian kita ketikkan FTP 192.168.1.254. Kemudian kita minimize, dan di sini terlihat akan ada PDU pada FTP client. Kita masuk ke step yang keempat, yaitu generate DNS traffic. Yang pertama, kita klik DNS client-nya, kemudian masuk ke command prompt, kemudian kita tulis ns lookup multiserver.pt.ptu. Kemudian kita minimize. Dan di sini akan terlihat PDU pada DNS client. Kemudian kita akan masuk ke step kelima, yaitu generate email traffic. Yang pertama, kita klik email client.
Kemudian kita buka email. Kemudian kita tuliskan compose to user at multiserver.pt.ptu dengan subjek personalize the subject line. Kemudian kita klik send. Kemudian kita minimize. Dan di sini terlihat email sudah terkirim. Kemudian kita masuk ke step ke-6, verify that the traffic is generated and ready for simulation. Jadi di sini kita pastikan bahwa semua device sudah terdapat PDU. Kemudian kita akan masuk ke step yang ke-7, yaitu examine multiplexing as the traffic cross the network. Yang pertama kita lakukan adalah klik capture forward sekali. Dan di sini terlihat PDU akan terkirim semuanya ke switch. Kemudian yang kedua, klik capture forward 6 times. Di sini kita akan mengklik sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What is this call? Nah, namanya itu yaitu communications hooks. Nah, kemudian di sini akan terlihat warna-warna yang berbeda dari setiap protokol. Selanjutnya kita akan masuk ke part 2, yaitu examine functionality of the TCP and UDP protocols. Nah, yang step pertama yaitu examine HTTP traffic as the clients communicate with the server. Nah, setelah di reset simulasinya, di sini kita akan mengubah filternya menjadi HTTP dan TCP. Kemudian kita ubah edit filter dan kita centang untuk HTTP dan TCP-nya saja. Nah, sehingga di sini filternya hanya akan ada HTTP dan TCP. Kemudian kita klik HTTP kliennya. Kemudian kita pilih browser. Dan di sini kita ketikkan URL-nya. Dan kita go. Oke, kemudian kita minimize. Selanjutnya, kita capture forward until you see a video appear for HTTP. Nah, di sini kita klik capture forward-nya sampai terlihat UDP-nya. Why did it take so long for the HTTP video to appear? Nah, karena di sini TCP harus membuka koneksinya terlebih dahulu sehingga HTTP baru bisa dijalankan. Selanjutnya, klik the video envelope to show the video details. Di sini kita klik videonya,
Kemudian kita ke outbound video details. What is the section label? Jadi ini adalah label TCP. Kemudian, are these communications considered to be reliable? Jawabannya adalah ya, reliable, karena protokol TCP sedang digunakan. Kemudian, selanjutnya, record the SRC port, DST port, sequence 6, and ACK6 values. Di sini kita lihat bahwa SRC portnya itu 1025, kemudian destination portnya 80, kemudian sequence numbernya 1, dan ACK numbernya 1. Oke, selanjutnya kita lihat pada flex wheel. Di sini terlihat bahwa bit yang bernilai 1 ada pada bit keempat dan kelima, yaitu PSH dan ACK. Maka, which TCP flags are set in this video? Jawabannya adalah PSH dan ACK. Selanjutnya, close the video and click capture forward until a video with a checkmark returns to the HTTP client. Selanjutnya kita close, kemudian kita capture forward hingga HTTP video kembali ke HTTP client. Oke, di sini HTTP video sudah kembali ke HTTP client. Kemudian kita buka videonya. Kemudian kita klik inbound video details. Dan di sini ada pertanyaan, how are the port and sequence numbers different than before? Jadi setelah kita capture forward, nilainya itu source portnya bernilai 80, kemudian destination portnya 1025, sequence numbernya 1, dan ACK numbernya 103. Selanjutnya, klik the HTTP video which HTTP client has prepared to send to multi-server. Jadi kita lihat HTTP client yang pertama kali. Kemudian kita klik outbound-nya. What information is now list in the TCP section? How are the port and sequence numbers different from the previous two videos? Nah, jadi di sini kita lihat bahwa nilai source portnya itu 1025, destination portnya 80, sequence numbernya 1, dan ACK numbernya 1. Kemudian kita reset simulasinya. Selanjutnya, kita akan masuk ke step kedua, yaitu examine FTP traffic as the clients communicate with the server. Pertama, kita buka FTP client, kemudian ke command prompt, kemudian kita ketikkan FTP-nya. Dan di sini sudah terlihat ada dua video. Kemudian, in the simulation panel, change edit filters to display only FTP and TCP. Nah, di sini kan kita sudah mengganti filternya menjadi FTP dan TCP. Kemudian, klik capture forward sekali. Maka akan ada satu video yang menuju switch. Kemudian kita lihat pada video FTP.
dan kita klik outbound video details. Nah, di sini ada pertanyaan, are these communications considered to be reliable? Jawabannya adalah reliable karena di sini kita menggunakan port TCP. Kemudian record the SRC port, DST port, sequence 6 and ACK6. Nah, di sini terlihat bahwa source portnya 1028, destination portnya 21, sequence numbernya 0, dan ACK numbernya 0. Kemudian, what is the value in the flag field? Nah, di sini terlihat di flag field-nya yang bernilai 1 hanya pada bit kedua. Bit kedua itu adalah SYN. Kemudian kita close dan kita klik capture forward until a video returns to the FTP client with the checkmark. Nah, di sini sudah ada checkmark. Kemudian kita buka videonya, lalu pilih inbound video details. Dan di sini terlihat bahwa source portnya yaitu 21, destination portnya 1028, sequence numbernya 0, ACK numbernya 1. Dan di sini flex field yang bernilai 1 adalah bit kedua dan bit kelima, yaitu SYN dan ACK. Kemudian kita lihat outbound video detailsnya. Di sini terlihat source portnya 1028, destination portnya 21, sequence numbernya 1, ACK numbernya 1, dan di sini flag field yang bernilai 1 adalah bit kelima atau ACK. Kemudian kita close. Kemudian kita capture forward sampai kedua PDU kembali ke FTP client. Di sini kita lihat sudah kembali ke FTP client dan di sini sudah berubah warna yang artinya sudah berbeda protokolnya. Kemudian kita buka videonya. Kemudian inbound video details. Kemudian di sini ada pertanyaan, what is the message from the server? Dan message-nya yaitu welcome to PT FTP server. Kemudian kita close dan kita klik reset simulation. Kemudian kita masuk ke step ketiga, yaitu examine DNS traffic as the clients communicate with the server. Nah, yang pertama, repeat the steps in part 1 to create DNS traffic. Jadi di sini kita buka DNS client-nya dulu. Kemudian kita buka command prompt. Kemudian kita masukkan DNS-nya. Kemudian kita harus mengubah filternya menjadi DNS dan UDP. Selanjutnya kita buka PDU DNS client-nya. Dan di sini ada pertanyaan, what is the layer for protocol? Jadi protokol yang ada pada layer 4 adalah UDP. Kemudian, are these communications considered to be reliable? Jawabannya adalah tidak reliable karena di sini kita menggunakan protokol UDP. Kemudian, open the outbound video details tab and find the UDP section of the video formats. Record the SRC port and
DST port values. Kita buka outbound-nya. Dan di sini kita lihat source port-nya itu 1026, destination port-nya 53. Kemudian, why are there no sequence and acknowledgement numbers? Karena di sini kita menggunakan protokol PDU yang tidak perlu membangun koneksi yang reliable. Oke, selanjutnya kita close. Kemudian kita klik capture forward until a PDU with a check mark returns to the DNS client. Di sini sudah terlihat checkmark-nya. Kemudian kita buka videonya. Kemudian kita inbound video details. Dan di sini terlihat search port-nya itu 53, kemudian destination port-nya 1026. Kemudian what is the last section of the video call? Di sini terlihat bahwa DNS answer. Kemudian what is the IP address for the name multiserver.pt.ptu? IP yang digunakan di sini yaitu 192.168.1.254. Kemudian kita close dan kita reset simulation. Selanjutnya kita masuk ke step yang terakhir, step 4. Examine email traffic as the clients communicate with the server. Yang pertama, repeat the steps in part 1 to send an email to user@multiserver.pt.ptu. Kita klik email kliennya. Kemudian kita klik email. Kemudian kita send. Kemudian kita ganti filternya menjadi POP3, SMTP, dan TCP. Selanjutnya kita buka videonya. Kemudian outbound video details. Kemudian di sini what transport layer protocol does email traffic use? Yang digunakan adalah TCP. Kemudian are these communications considered to be reliable? Jawabannya adalah reliable karena kita menggunakan TCP. Kemudian record the SRC port, DST port, sequence name, and ACK name values. And what is the flag field value? Nah, di sini terlihat bahwa source portnya itu 1026, destination portnya 25, sequence numbernya 0, ACK numbernya 0, dan flex field-nya itu yang bernilai 1 adalah bit kedua, yaitu SYN. Kemudian kita close videonya dan klik capture forward until a video returns to the email client with the check mark. Kemudian kita buka videonya. Dan di sini terlihat search portnya itu 25, destination portnya 1026, sequence numbernya 0, ACK numbernya 1, dan flex field-nya itu yang bernilai 1 adalah bit kedua dan bit kelima atau SYN dan ACK. Kemudian di outbound-nya search port-nya 1026, destination port-nya 25, sequence number 1, ACK numbernya 1, dan flex field-nya yang bernilai 1 yaitu bit kelima atau ACK.
kemudian kita close. Kemudian di sini ada video yang berwarna ungu, yaitu SMTP. Lalu kita buka aja videonya. Dan di sini terlihat search portnya itu 1026, destination portnya 25, sequence numbernya 1, dan ACK numbernya 1. Kemudian flex field-nya itu yang bernilai 1 adalah bit keempat dan bit kelima atau PSH dan ACK. Kemudian what email protocol is associated with TCP port 25, yaitu SMTP. Kemudian what protocol is associated with TCP port 110, yaitu POP3. Baik, kita sudah menyelesaikan semua simulasinya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.